Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Suparman SPD dari SDN 1 Sidoarjo Lamongan. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik kedua, mengapa kurikulum perlu berubah. Empat topik yang dipelajari dalam kurikulum merdeka yaitu 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip paradigma baru. 4. Struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Ada dua topik yang dipelajari dari kurikulum merdeka, yaitu pada modul 1 tentang kurikulum dan modul 2 tentang kurikulum merdeka. Modul 1. Apakah kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti apakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasikan sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Apakah fungsi dari kurikulum? Fungsi kurikulum ada 3. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Kurikulum merupakan pedoman guru dan murid agar terlaksana program belajar mengajar yang baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Pada modul 2, mengapa kurikulum perlu diubah? Yang pertama, agar sesuai dengan zamannya. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. 3. Agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Seperti apa pengetahuan dan teknologi saat ini? Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat cepat. Pembelajaran akan sangat membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Sehingga perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak pada murid. Mengapa perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasikan di tingkat satuan pendidikan. Apa alasannya? Letak geografis, keadaan lingkungan, dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu
dan disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah. Hal ini dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Apa kerangka dasar kurikulum merdeka? Kerangka dasar kurikulum merdeka adalah 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil belajar Pancasila. 3. Struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Apa saja kewenangan sekolah? Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmen. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid dapat lebih bermakna. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mengarah pada masa depan berkelanjutan. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan? Pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian paparan aksi nyata topik 2, mengapa kurikulum berubah. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam bahagia. Jumpa lagi pada aksi nyata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.